Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang pada kesempatan kali ini kami akan membahas hasil diskusi kami mengenai materi yang berkaitan dengan pendekatan positif, perataan laba, dan manajemen laba dalam mata kuliah teori akuntansi. Next slide. Nah, berikut ada anggota kelompok 7 yang terdiri dari Iklimah Fauzia dengan NIM 120, ada Evanur Alifa dengan NIM 165, kemudian ada saya Secina Mivia dengan NIM 041, ada Ahmad Haris Pratama dengan NIM 084, dan ada Margareta Salsa dengan NIM 223. Next slide. Untuk penjelasan materi akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, materi yang pertama yaitu pendekatan positif dalam akuntansi. Nah, pertama-tama kita tuh harus meluruskan salah satu kesalahpahaman umum teman-teman, yaitu pendekatan positif itu bukanlah seperangkat aturan ataupun teknik akuntansi seperti LIFO, FIFO ataupun metode depresiasi. Nah, pendekatan positif sendiri adalah sebuah metodologis penelitian. Ini merupakan kerangka berpikir dan juga seperangkat alat analisis untuk mempelajari fenomena akuntansi. Nah, ada dua asumsi dasar dalam kerangka akuntansi pendekatan positif ini. Nah, asumsi pertama adalah rasionalitas dan kepentingan pribadi atau yang dikenal dengan istilah self interest. Nah, pendekatan positif itu memandang semua individu yang terlibat dalam proses akuntansi seperti manajer, auditor, regulator, bahkan investor merupakan makhluk yang rasional. Mereka akan selalu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan pribadi mereka. Bisa berupa kompensasi finansial seperti bonus tahunan dan seterusnya. Nah, asumsi kedua yakni perusahaan sebagai nexus of contracts. Nah, ini adalah cara pandang yang sangat khas dari pendekatan positif. Nah, perusahaan tidak lagi melihat sebuah entitas itu secara monolitik, melainkan sebagai sebuah simpul ataupun kumpulan dari berbagai kontrak yang saling terkait antar berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Nah, kedua asumsi ini tuh tidak muncul begitu saja teman-teman, tapi berakar teoritis dari teori keagenan ataupun agensi teori. Next slide. Baik, selanjutnya kita bisa mulai dengan sebuah pertanyaan. Nah, mengapa sih seorang manajer itu memilih metode depresiasi garis lurus daripada saldo menurun ataupun sebaliknya? Nah, dalam pandangan akuntansi normatif, jawabannya itu mungkin akan berkisar pada metode mana yang lebih tepat untuk menggambarkan pola konsumtif manfaat ekonomis aset. Tetapi apakah itu penjelasannya lengkap? Nah, pendekatan positif ini itu justru menawarkan jawaban yang sangat berbeda dan banyak pendapat dan juga lebih realistis. Nah, kalau misalnya kita lihat dari point of view-nya pendekatan positif, itu pasti memilih pilihan metode akuntansi bukanlah semata-mata keputusan teknis yang juga murni dari kebenaran ekonomis. Melainkan, manajer itu tidak memilih metode akuntansi dalam ruang hampa. Mereka tuh memilih lebih mempertimbangkan konsekuensi langsung pilihan itu terhadap kesejahteraan pribadi mereka. Nah, contohnya itu yang biasanya kita sering ketemu di sehari-hari yaitu hipotesis bonus atau bonus plan hipotesis yang merupakan prediksi yang yang lahir langsung dari asumsi self interest dan juga nexus of contracts. Premisnya itu sederhana teman-teman. Dalam dunia nyata tuh banyak kontrak bonus manajer yang besarnya dikaitkan secara langsung dengan laba akuntansi yang dilaporkan. Nah, berdasarkan premis ini, maka didapatkan secara logika, yaitu jika bonusnya ditentukan oleh manajer, maka kita sebagai investor akan lebih memilih metode akuntansi yang membuat laba lebih tinggi. Seperti itu. Next slide. Nah, selanjutnya kita akan masuk mengenai hipotesis perataan laba atau income smoothing hypothesis. Jadi secara sederhana hipotesis ini tuh menjelaskan bahwa manajemen itu cenderung berusaha membuat laba yang dilaporkan itu terlihat lebih stabil dari tahun ke tahun. Jadi laba perusahaan itu tidak terlihat terlalu naik atau terlalu turun secara drastis. Nah, tujuannya bukan selalu untuk melakukan manipulasi yang ilegal, tapi lebih kepada menjaga citra perusahaan agar terlihat konsisten, sehat, dan juga dapat dipercaya oleh investor, kreditur, pemegang saham, maupun pihak eksternal lainnya. Nah, laba yang stabil ini biasanya dianggap sebagai tanda bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang baik dan prospek yang menjanjikan. Nah, karena itu manajemen itu sering berusaha menjaga agar laporan labanya itu terlihat lebih rapi dan tidak terlalu berfluktuasi.
Nah, menurut Gordon di sini ada beberapa alasan mengapa manajemen itu melakukan perataan laba, di mana yang pertama, manajemen itu cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat memberikan keuntungan bagi dirinya sendiri. Lalu yang kedua, kesejahteraan manajemen seperti keamanan kerja, kemudian peningkatan pendapatan, dan juga posisi jabatan itu akan sangat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan. Lalu yang ketiga, yaitu tujuan tersebut itu juga sangat bergantung pada kepuasan pemegang saham. Dan yang keempat, pemegang saham itu biasanya lebih menyukai pertumbuhan laba yang stabil dibandingkan laba yang naik turun secara tajam. Nah, dari pemikiran tersebut, Gordon di sini menyimpulkan bahwa manajemen akan cenderung meratakan laba yang dilaporkan dan juga menjaga pertumbuhan laba agar terlihat stabil dari waktu ke waktu. Next slide. Nah, selanjutnya ada beberapa alasan mengenai mengapa manajemen itu melakukan perataan laba, di mana yang pertama adalah untuk menjaga hubungan antara investor dan juga kreditur. Nah, jika laba perusahaan di sini terlihat stabil, maka investor dan kreditur itu akan lebih percaya bahwa perusahaan dalam kondisi yang sehat. Lalu yang kedua adalah mendukung pembayaran dividen yang stabil. Nah, di sini investor umumnya tuh menyukai perusahaan yang mampu membayar dividennya itu secara konsisten. Lalu yang ketiga itu untuk mengurangi persepsi resiko, di mana ketika laba perusahaan itu terlalu fluktuatif, maka investor itu akan menganggap perusahaan memiliki ketidakpastian yang cukup tinggi. Dan yang keempat itu adalah untuk menjaga posisi manajemen. Jadi kinerja yang terlihat stabil ini juga dapat membantu manajemen itu mempertahankan jabatan dan juga kompensasinya. Nah, selain motivasi, ada juga beberapa bentuk perataan laba, di mana yang pertama ada smoothing through events occurrence, di mana ini adalah mengatur waktu terjadinya transaksi, misalnya untuk menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan. Lalu yang kedua juga ada smoothing through allocation over time, yaitu dengan mengatur alokasi biaya atau pendapatan antar periode agar laba di sini tuh terlihat lebih stabil. Lalu yang ketiga ada smoothing through classification, yaitu dengan mengatur klasifikasi akun tertentu sehingga laba tampak lebih konsisten. Nah, dari sini perataan laba itu menunjukkan bahwa informasi akuntansi itu tidak hanya berfungsi sebagai alat pelaporan, tapi juga dapat menjadi strategi manajemen untuk mempengaruhi persepsi pasar dan juga menjaga kepentingan perusahaan. Nah, karena itu pengguna laporan keuangan itu juga perlu bersikap kritis dan tidak hanya melihat angka dari labanya, tetapi juga harus memahami bagaimana laba itu disusun dan juga dilaporkan oleh perusahaan. Next slide. Baik, masuk ke materi selanjutnya yakni manajemen laba atau earning management. Nah, manajemen laba merupakan suatu tindakan intervensi yang dilakukan oleh manajemen dalam proses menentukan laba perusahaan yang didasarkan dengan keinginan untuk memenuhi keuntungan pribadi. Nah, untuk menunjukkan informasi yang positif terkait kinerja performa suatu perusahaan. Nah, tindakan manajemen laba secara konkret melibatkan penilaian manajer yang berdampak kepada pemasukan untuk mencapai laba perusahaan dengan memanfaatkan kebijakan akuntansi sebagai sarana untuk menutupi tindakannya yang ilegal. Nah, tindakan manajemen laba ini terjadi dengan adanya perubahan yang terjadi dalam pendapatan di laporan keuangan, di mana hal ini disebabkan oleh dorongan untuk meningkatkan kompensasi bonus atas laba yang dihasilkan. Nah, sehingga dapat dilihat bahwasanya di beberapa tahun terakhir itu terdapat peningkatan kepemilikan sebesar hingga 3 kali lipat. Oke, next slide. Nah, yang selanjutnya
Masuk ke materi sebagai paradigma. Paradigma itu apa? Paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan praktik akuntansi. Jadi, akuntansi tidak hanya sekedar mencatat transaksi, tapi juga bagaimana kita melihat dan menafsirkan informasi keuangan tersebut. Kemudian, akuntansi disebut sebagai paradigma karena tidak memiliki satu teori tunggal yang disepakati secara universal. Artinya dalam akuntansi itu tidak ada suatu kebenaran yang mutlak karena cara kita memahami akuntansi bisa berbeda tergantung pada perspektif yang digunakan. Nah, hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan. Yang pertama, akuntansi dibangun atas konsep dan asumsi tertentu. Yang kedua, praktik akuntansi dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga, terdapat perbedaan kepentingan antar pengguna laporan keuangan seperti manajemen, investor, maupun pemerintah. Oleh karena itu, akuntansi ini lebih tepat dipahami sebagai suatu paradigma, yaitu kerangka berpikir yang membantu kita memahami berbagai praktik yang terjadi dalam dunia akuntansi itu sendiri. Bisa next slide. Selanjutnya, di slide ini kita akan melihat dua paradigma utama dalam akuntansi, yaitu paradigma positif dan paradigma normatif. Yang pertama, paradigma positif. Nah, paradigma ini berfokus pada penjelasan tentang apa yang benar-benar terjadi dalam praktik akuntansi. Misalnya, artinya pendekatan ini tidak menilai apakah suatu praktik itu baik atau buruk, tapi hanya menjelaskan fenomena yang ada berdasarkan data dan fakta. Misalnya dalam konteks materi di kelompok kami, praktik seperti manajemen laba atau perataan laba itu dapat dijelaskan melalui paradigma positif sebagai perilaku yang memang terjadi dalam perusahaan. Jadi pendekatan ini mencoba menjelaskan apa alasan dibalik tindakan tersebut. Misalnya mungkin karena tekanan bonus, kepentingan investor, atau kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya, paradigma normatif. Nah, bedanya dengan paradigma positif, paradigma normatif ini fokus pada apa yang seharusnya dilakukan dalam praktik akuntansi. Jadi, pendekatan ini berkaitan dengan standar, aturan, dan prinsip ideal yang harus diikuti oleh perusahaan. Nah, dalam paradigma ini, praktik seperti manajemen laba tadi bisa dinilai apakah sudah sesuai atau menyimpang dari standar akuntansi yang berlaku. Jadi kalau disimpulkan, perbedaan utamanya adalah paradigma positif menjelaskan realitas yang terjadi itu seperti apa, sedangkan paradigma normatif menilai dan mengarahkan bagaimana praktik tersebut seharusnya dilakukan. Next slide. Baik, jadi saya akan menjelaskan tentang sintesis antara pendekatan positif manajemen laba dan paradigma dominan dalam akuntansi. Itu menunjukkan bahwa ketiganya itu saling berkaitan dalam menjelaskan praktik laporan keuangan di dunia nyata. Nah, pendekatan positif dalam teori akuntansi itu berfokus pada cara menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntan serta manajer dalam memilih metode akuntansi. Jadi bukan menentukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, manajemen laba itu juga dipahami sebagai konsekuensi rasional dari pilihan kebijakan akuntansi yang dilakukan manajer untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan laba, memenuhi kontrak, atau memengaruhi persepsi investor. Nah, sementara itu, paradigma dominan dalam akuntansi yang umumnya itu berorientasi pada kegunaan keputusan atau decision usefulness yang menjadi kerangka utama yang mendasari praktik pelaporan. Jadi, sehingga informasi akuntansi itu disusun untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi meskipun dalam praktiknya itu tetap dapat dipengaruhi oleh kepentingan manajemen. Nah, pendekatan positif itu memberikan penjelasan teoritis terhadap munculnya manajemen laba, sedangkan paradigma dominan menjadi konteks yang membingkai bagaimana praktik tersebut itu terjadi dan diterima dalam sistem akuntansi modern. Next slide. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai pendekatan positif, perataan laba, dan juga manajemen laba. Nah, semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat menambah pemahaman kita semua mengenai materi ini. Kami dari kelompok 7 memohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami presentasikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.